Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Marno selaku Ketua Forum Komunikasi Rismas Demangrejo, yang terhormat Bapak Teguh selaku pembina kajian Ashabul Kahfi Kenteng, serta teman-teman yang ganteng, yang cantik. Tapi saya mohon jangan dibalik, yang ganteng jadi cantik, yang cantik jadi ganteng. Yang pertama-tama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, barokah, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah berkumpul di acara malam hari ini dapat berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kedua, selawat serta salam salat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, sang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Teguh yang telah mempercayai saya untuk hadir pada malam hari ini. Biar kayaknya aku ditelepon Pak Teguh. Halo, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam cuy. Lagi senawar pelanggan ditelepon. Sesuk ngisi anu ki Mas. Waduh. Nek dari segi ilmu jujur saya jauh belum mencapai derajatnya. Mungkin Pak Marno, Mbak Mbak Indra, Mas Indra atau Mbak Sayati dan temannya yang dari Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, malam Jumat. Waktu yang tepat untuk kita perbanyakin sholawat, waktu yang tepat untuk kita membaca Suratul Kahfi, yang dimana malam hari ini adalah juga tepat malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau setelah dikaji secara dalam, Isra wal Mi'raj itu artinya memang sangat banyak. Yang pertama, Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang jaraknya kurang lebih adalah 1250 km. Yang kita bayangkan kalau pakai motor mungkin berjam-jam, mungkin malah besok sore baru sampai. Namun Rasulullah tetap sabar dengan menggunakan kendaraannya. Apa itu kendaraannya? Itu buraq. Buraq yang dalam hadis pernah dikatakan hewan seperti keledai, namun lebih besar. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa setiap langkah dari buraq itu adalah
Mungkin dari teman-teman ada yang tahu satu langkah dari Buraq itu berapa? Iya. Kalau jaraknya itu belum ditentukan, kilonya belum ditentukan. Tapi jarak dari setiap langkah Buraq itu sejauh dimana kita bisa memandang alam dengan luas. Misal, ingin aja nih, yuk awak dewi so mandang kene tekan dalan kono. Nah, itulah jarak satu langkah dari Buraq tersebut. Belum lagi jikalau kita di lapangan sepak bola, katakanlah kita dari gawang satu ke gawang yang lainnya, itu jaraknya sekitar 100 meter. Itulah jarak dari setiap langkah Buraq kendaraannya dari Muhammad SAW. Kemudian yang satunya yaitu adalah Mi'raj, yaitu perjalanan dari Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, di mana Sidratul Muntaha ini adalah tempat yang paling tinggi. Di dalam perjalanannya Rasulullah tidak sendirian. Rasulullah didampingi oleh salah satu malaikat, yaitu adalah malaikat Jibril. Setiap langit yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu menemui kekasih Rasulullah. Di langit yang pertama, Rasulullah dan Nabi Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian yang kedua, di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian yang langit tiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang terkenal dengan ketampanannya, sehingga pada pertemuan Rasulullah dengan Nabi Yusuf memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah. Nek awak ya ora iso, nek Ariel ganteng kayak Rido ya ora iso. Kakak kelasku ya sorry do. Kemudian lanjut menuju ke langit 4, Nabi Muhammad SAW dan juga malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik lagi di langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian yang terakhir atau langit yang paling tertinggi, Rasulullah dan Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di mana setiap langit Rasulullah dan malaikat Jibril didoakan. Setiap naik satu langit didoakan oleh Nabi yang mendudukinya. Kemudian Rasulullah sesampainya di Sidratul Muntaha, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menemui Tuhan, menemui Allah, memenuhi undangannya Allah, yaitu untuk menerima perintah untuk sholat. Mungkin beberapa teman-teman pernah mendengar cerita ini tentang jumlah rakaat sholat yang ditentukan oleh Allah. Yang pertama adalah keloro ketelu. Oh. Nanti kalau sekiranya ada yang ganjel bisa ditanyakan ke Pak Marno. Itu yang sedikit dari saya tentang materi Isra dan Mi'raj. Kemudian pas ditelepon Pak Teguh, Mas besok tolong dikai motivasi cah-cah kenteng dan dalek. Jangan tuh aku loh. Pak Teguh matur Mas besok dikai motivasi. Ya tak kai motivasi sidik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rio Apri Nugroho, biasa dipanggil Rio. Alhamdulillah saya memegang banyak sekali amanah. Yang pertama Ketua Rismas Masjid Nurjannah, kemudian yang kedua Ketua Rois Anawa SMK 2 Pengasih, ketiga Ketua PKR Ponorogo. Mungkin Mbak Suyati udah tahu PKR ya? Tahun berapa Mbak Suyati? Tahun berapa? Jadi pengurusnya PKR. Oh. Kemudian saya juga tidak
dikasih amanah dari tim ACT itu, saya menjadi ketua bidang teritorial Ponorogo. Alhamdulillah dengan amanah main ini, insya Allah saya dapat berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk teman-teman ya. Kemudian untuk sedikit motivasi dari saya, sambil cerita dikit aku bahasa Jawa Citra. Sejalannya dengan waktu yang dari dulu sampai sekarang, itu perbedaannya adalah 0:1000. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Pada zaman dahulu belum ada yang namanya handphone, yang namanya HP. Kalau orang dulu mau ngirim rasa kangennya kepada jodohnya, tulis nang surat kertas ungu. Aja mau nek wis tau ngono ya aja mau. Kemudian kalau zaman sekarang sudah beda lagi dengan alat satu ini, setan gepeng. Sebutannya setan gepeng. Dek, bapakmu kerjaannya sipir nang penjara ya. Kok ngerti? Lah kowe tok penjara nang hatimu. Ngono wis tersampaikan. Pokoknya nek sejak zaman dahulu nulis kertas tidak nunggu berminggu-minggu. Berbeda lagi dengan zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah belum ada yang namanya surat menyurat, di mana untuk menyampaikan suatu risalah atau suatu perasaan kangennya kepada para sahabat, kepada para tetangga, kepada para keluarga yang jauh, itu harus bertemu. Kalau dihitung-hitung, kita sama Rasulullah itu bedanya hanyalah sedikit banget. Kalau Rasulullah sedikit bicara, kalau kita sedikit bicara. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Itulah perbedaan dari kita dengan zamannya Rasulullah. Hanyalah sedikit. Hanya saja kita di mana harus bisa mengkaji, harus berhati-hati dalam bertindak, apalagi di masa yang modern ini. Yang namanya ini setan gepeng. Harus berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah gunakan, karena handphone ini pun akan menjadi saksi di depan Allah. Kayak nih kanca-kanca wis tau ketilang nang hadapane hakim, mesti mau dhewe ora kancane. Lah iki yo padha pas nang ngarepe Gusti Allah sesuk. Ariel, kowe nggo HP-mu ngopo wae? Oh iya, nek Ariel jawabnya ngono, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian Allah menyuruh malaikatnya untuk datang. Ya Allah, semua yang diucapkan oleh Ariel itu sangatlah berbohong. Tenan, aku mau cerita. Aku yang tahu turun cerita nih. Masya Allah. Allah Akbar. Kemudian datanglah satu malaikat. Ya Allah, hamba-Mu ini sebenarnya yang dilakukan di alam dunia adalah menggunakan handphone secara tidak benar. Ini orang percaya bukaan HP ini. Lah, apa sih harus dilakukan awak dhewe? Arep njaluk kesempatan, arep nang urip donya neh, ora bakal oleh. Apa nih arep langsung lompat ning swarga, ora bakal. Sebelum mencari ilmu yang harus diutamakan adalah adab. Nomor satu sebelum yang kedua. Adab sebelum ilmu. Nah, itu adalah hal yang sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah adab, barulah kita mencari ilmu. Setelah mencari ilmu kita dapat, jangan diamkan ilmu itu mendiam kepada diri kita sendiri. Ilmu itu ibaratkan air terjun. Berarti air terjun. Nah, itu air terjun. Banyu ini mili terus ora bakal mandek. Itu diibaratkan ilmu. Jikalau ilmu kita teruskan seperti air terjun, akan mengalir ke anak cucu kita, maka pahala yang kita dapatkan itu tidak hanya dalam pengamalannya, tetapi setelah diamalkan oleh anak cucu kita,
kita juga akan mendapatkan syafaatnya dari ilmu tersebut. Kemudian di dalam berilmu jangan sampai salah tujuan. Yang pertama, niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, jadikan ilmu itu sebagai syafaat bagi kedua orang tua. Karena apa? Orang berilmu itu sangat memberikan syafaat yang sangat besar kepada orang tua kita. Dan mohon maaf kalau ada orang tua yang sudah meninggal atau sudah yatim piatu, bisa didoakan. Karena syafaat dari kita yang akan tersampaikan kepada orang tua kita akan sangat-sangat lebih besar. Sekali lagi teman-teman, sekali lagi. Gunakan ini dengan baik-baik, karena ini akan menjadi sebuah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak. Ada satu titipan dari saya pribadi. Orang dahulu hidupnya di gua, sementara biawak hidupnya di dalam rawa. Ikutilah perintah orang tua. Setiap selesai sholat jangan lupa doakan mereka. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.